Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2025. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI menyelenggarakan kegiatan Public Expose Live 2025 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-48 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 8 sampai dengan 12 September 2025 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live juga merupakan salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan literasi dan transparansi di pasar modal Indonesia. Melalui kegiatan ini, para investor maupun calon investor berkesempatan untuk mengenal lebih dekat profil dan rencana bisnis 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja serta aksi korporasi mereka. Pemaparan ini diharapkan dapat membangun dan memperkuat kepercayaan investor, serta menjadi dasar yang solid dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan bijaksana. Dengan tersedianya informasi yang akurat dan terkini, kami berharap partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal akan terus meningkat. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada likuiditas pasar serta pertumbuhan ekonomi menuju ekonomi mandiri, berdaulat, dan maju bersama. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2025. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi Bapak Ibu investor, calon investor, dan perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan tentunya kami ucapkan selamat bergabung dalam Public Expose Live PT Vale Indonesia Tbk dengan kode saham INCO pada hari ini Kamis 11 September 2025. Dan sebelum acara ini kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara pada paparan publik hari ini. Telah hadir bersama dengan kita Bapak Bernardus Irmanto selaku Presiden Direktur Perseroan. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya juga setelah hadir bersama kita hari ini Bapak Abu Asar selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat siang, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Bapak Muhammad Asril selaku Direktur Perseroan. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Rizky Andika Putra selaku Direktur Perseroan. Siang Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dalam Public Expose Live hari ini. Dan saya sendiri Bapak Ibu sekalian, Fajar Wayong, perwakilan dari IDX Channel sebagai moderator paparan publik hari ini. Dan sebelum kita berlanjut ke agenda berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu video company profile Perseroan berikut ini. Nickel is a key component in the production of batteries for electric vehicles, which are critical in reducing greenhouse gas emissions worldwide. As the world faces the urgent challenge of climate change, we leading the way in sustainable nickel mining, playing a vital role in the global shift towards a low-carbon economy.
We ensures that every step of our extraction process adheres to the highest environmental standards. Our commitment to green energy through hydropower and robust reclamation efforts demonstrates our dedication to sustainable development. We are not just extracting resources, but also giving back to nature. We believe that sustainability extends beyond the environment. It includes empowering the communities where we operate. From education, healthcare, to job creation, we ensure that our impact is positive and lasting. Together, we can drive innovation, foster collaboration, and accelerate global climate action for a brighter, more sustainable future. Baik, itu tadi kita saksikan bersama video company profile dari Perseroan, dan selanjutnya izinkan saya menginformasikan agenda Public Expose PT Vale Indonesia Tbk pada siang hari ini. Agenda pertama, Bapak Ibu sekalian, yakni Second Q25 Key Updates. Kemudian agenda kedua adalah Operational Updates. Ketiga, Growth Project Updates. Dan agenda keempat yakni Financial Results. Dan tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kepada Bapak Bernardus Irmanto untuk memulai presentasi pada siang hari ini. Kepada Pak Anto, waktu dan tempat kami silakan. Maaf, sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu disclaimer dan cautionary note. Jadi presentasi dan diskusi ini berisi asumsi dan pernyataan yang merupakan pandangan ke depan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Selain itu, semua pendapat dan asumsi merupakan penilaian kami dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Silakan mengacu pada catatan penting dan penafian berikut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Bernardus Irmanto untuk mulai presentasi pada siang hari ini. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih moderator dan juga Pak Andaru. Bapak Ibu investor dan calon investor yang saya hormati, saya ingin menggunakan kesempatan yang baik pada pagi hari ini untuk membagikan dengan Bapak Ibu sekalian siapa PT Vale melalui satu pager yang Bapak Ibu bisa lihat. Pager ini menggambarkan mengenai tujuan, nilai, perilaku utama, fokus, dan juga ambisi kami. Jadi pager ini ibaratnya adalah kompas yang memandu kami dalam menentukan arah strategis, perencanaan, dan juga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Perseroan. Slide selanjutnya. Beberapa update penting dari triwulan kedua tahun 2025. Yang pertama, volume produksi meningkat pada triwulan kedua tahun 2025 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, triwulan pertama. Hal ini mencerminkan pelaksanaan operasi perseroan yang stabil dan handal. Kemudian yang kedua, kondisi perseroan yang lebih kuat dimulai pada paruh kedua tahun 2025 karena beberapa hal. Yang pertama, karena perseroan telah mencapai kesepakatan baru untuk penetapan harga nikel mat dan memperoleh persetujuan untuk revisi RKAB yang kemudian memungkinkan PT Vale untuk menjual secara komersial sebanyak 2,2 juta ton biji saprolet dari blok Bahodopi. Kemudian pada triwulan kedua juga Perseroan mengangkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi baru melalui RUPS luar biasa pada tanggal 28 Juli tahun 2025. Next slide. Jadi Bapak Ibu investor dan calon investor, slide ini menyajikan komposisi Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi Perseroan. Bersama-sama tim kepemimpinan ini mencerminkan struktur tata kelola dan juga arah strategis perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, setiap anggota memiliki beragam keahlian, pengalaman industri, dan perspektif yang berperan penting dalam memandu operasi perseroan, dan juga pada saat yang bersamaan juga memastikan kepatuhan dan juga mendorong penciptaan nilai jangka panjang. Melalui keahlian kolektif yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan juga anggota Dewan Direksi, tentu saja ini akan mendukung pengambilan keputusan yang kuat
dan juga memperkuat komitmen kami terhadap transparansi, akuntabilitas, dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Next slide. Bapak Ibu, hingga bulan Juni tahun 2025, kami berhasil mengelola KPI atau indikator lingkungan kami, terutama dalam hal menjaga intensitas emisi gas rumah kaca dan juga SO2. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, untuk kedua indikator ini di bawah target yang kami tetapkan. Kemudian pada bulan Juli tahun 2025, PT PAL Indonesia juga berhasil memperoleh pembayaran tingkat sustainability report. Dari sebelumnya 29,4 menjadi 28,6 untuk masuk ke kategori risiko menengah. Hal ini menegaskan kembali komitmen kami terhadap keselarasan lingkungan dan juga praktek yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda yang kedua, yaitu update operasional. Jadi saya persilahkan Pak Abu Asar untuk mempresentasikan update operasi. Silakan Pak Abu. Terima kasih Pak Anto, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami akan memaparkan mengenai kinerja keselamatan kerja sampai pada triwulan kedua. Bisa kita lihat pada slide ini, injury frequency rate. Injury frequency rate semakin membaik dengan angka TRIFR 0,71 di triwulan pertama, kemudian menjadi 0,51 di triwulan kedua. Sampai pada triwulan kedua, tidak ada fatality dan juga tidak ada major injury. Kami terus melakukan training safety leadership kepada para leader, para manager, fokus pada coach for the coach. Dan khususnya bagi para leader yang menangani langsung aktivitas di lapangan, ini sebagai upaya dalam peningkatan perilaku keselamatan proaktif atau proactive safety behavior, termasuk resiko-risiko kritikal yang diverifikasi secara harian dalam 24 jam operasi. Pada semester pertama ini, seperti yang ada di foto, kami juga melakukan simulasi atau tanggap darurat, yaitu simulasi kejadian darurat bendungan PLTA kami. Simulasi ini dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, termasuk tim tanggap darurat dari pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat untuk bersama-sama melakukan simulasi ini. Terutama masyarakat yang berada di aliran dekat dengan aliran air bendungan kami atau downstream of bendungan PLTA kami. Pada semester pertama ini juga kami melakukan internal audit sebagai upaya untuk memandirikan dalam menilai risiko dan juga meningkatkan pemenuhan standar-standar keselamatan dan manajemen pengelolaan risiko secara keseluruhan. Selanjutnya untuk slide berikutnya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, pada slide ini adalah rekap produksi nikel matte kami pada semester pertama. Jika Bapak-Bapak dan Ibu mungkin masih mengingat bahwa pada triwulan pertama kami melakukan pemeliharaan tidak terjadwal pada tungku listrik nomor 1. Sehingga kami mengajukan jadwal pemeliharaan dari kuartal ketiga ke kuartal pertama. Kemudian kami juga memajukan jadwal pemeliharaan furnace nomor 2 yang jadwalnya pada kuartal keempat, kemudian kami pindahkan ke bulan April kuartal kedua. Jadi 2 shutdown besar ini sudah kami lakukan di semester pertama. Tentunya dengan strategi ini kami bisa berproduksi dengan operasi yang stabil di paruh kedua. Dapat kami lihat catatan mulai bulan April, Mei itu produksi kami cukup stabil. Tentunya kami akan lebih confident lagi untuk memasuki paruh kedua tahun ini. Target produksi ini juga termasuk rencana major rebuild pada furnace 4 yang akan dimulai di kuartal keempat. Sehingga bisa kita lihat pada kuartal keempat ini produksi di bawah itu karena memang ada rencana perbaikan atau major rebuild furnace nomor 4 mulai di kuartal keempat sampai bulan 5 tahun depan. Selain strategi pemeliharaan ini yang kami majukan, kami juga berhasil menegosiasi peningkatan formula pembayaran produksi nikel kami, nikel matte,
yang mulai efektif pada bulan Juli. Kemudian sejalan dengan rencana produksi nikel matte tahun ini, suplai biji atau ore dari Bahudopi Blok 1 juga akan dimulai di paruh kedua tahun ini. Jadi secara overall kami tetap optimis untuk mencapai target produksi kami nikel matte 71,2 kiloton nikel matte tahun ini. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Asril. Silakan Pak Asril. Terima kasih Pak Abu. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Sekedar untuk menyegarkan informasi untuk proyek pengembangan perseroan, perseroan saat ini sedang merencanakan dan sementara membangun 4 proyek pengembangan di 3 provinsi. Pertama, proyek Morowali adalah proyek pertama dengan membangun tambang yang 100% dimiliki oleh PT Vale Indonesia. Untuk pabrik, kami bermitra dengan GEM untuk membangun HPAL plant di Sulawesi Tengah dengan kapasitas 60.000 ton nikel dalam MHP. Di slide berikutnya saya akan memberikan beberapa informasi detail mengenai proyek ini. Kemudian proyek yang kedua di Pomala, Sulawesi Tenggara. Kami juga membangun tambang yang 100% dimiliki oleh PT Vale Indonesia dan sama dengan di Sulawesi Tengah, kami dengan partner kami Wayu juga akan membangun pabrik HPAL dengan kapasitas 2 kali lipat, yaitu 120.000 ton MHP. Kami bermitra dengan Wayu dan juga Force untuk membangun pabrik HPAL tersebut di Pomala. Proyek ketiga di Sorowako sendiri. Di Sorowako, kami akan membangun juga HPAL dengan kapasitas yang sama dengan Morowali, 60.000 ton nikel dalam MHP. Cuma berbeda dengan 2 proyek lainnya. Di Sorowako sendiri, karena kami sudah memiliki memiliki smelters dan mining sejak 40 tahun lalu, maka modal untuk pengembangan mining itu tidak signifikan, dan kami menggunakan limonit yang sudah ditambah sekarang untuk pengembangan proyek HPAL yang di Sorowako. Struktur perjanjian komersial untuk Sorowako itu mirip dengan Pomala, dan kami juga bekerja sama dengan mitra kami, yaitu Wayu. Terakhir, Tanah Malia masih dalam tahap studi, tahap kedua, studi kelayakan untuk pengembangan tambang di Blok Tanah Malia. Sedangkan untuk pemilihan mitra juga masih kami dalam proses pemilihan saat ini. Next. Di slide ini beberapa key update dan beberapa foto. Saya mulai dari sebelah kiri, Morowali Project. Morowali Project, seperti disampaikan di awal tadi oleh Pak Anto, bahwa first ore shipment itu sudah kita mulai sejak Juli tahun ini. Itu dari RKB yang kita terima tahun ini sekitar 2,2 juta ton. Konstruksi tambang sudah kurang lebih 85%, total tenaga kerja per hari ini 3.500 orang. Semua fasilitas utama telah siap untuk mendukung transisi operasional dari proyek ke operasi. Peresmian pembibitan juga sudah kami lakukan. Sekali lagi, ini memperkuat komitmen kami terhadap keberlanjutan. Di sisi GV, di foto juga terlihat, itu konstruksi pekerjaan tanah telah dimulai, kurang lebih 700 pekerja juga sudah ada di lokasi, beberapa perizinan kunci sementara dalam proses, dan rencana pengelolaan lingkungan RPL-nya sendiri untuk BNSI, untuk proyek kita di sana telah diterbitkan, sehingga kita bisa memulai konstruksi. Di tengah, di Pomala sendiri, konstruksi tambang sementara progres kurang lebih 27%, jumlah tenaga kerja hari ini sudah kurang lebih 3.800 orang. Kontraktor tambang yang kami hire untuk melakukan operasi di Pomala telah melakukan mobilisasi. Dalam beberapa bulan ke depan juga kami akan melakukan first cut mining untuk persiapan penjualan tahun depan. Sekarang pekerjaan diprioritaskan di area-area kritis untuk mendukung penambangan awal yang saya sebutkan tadi, termasuk penjualan GG pertama tahun depan. Di GV sendiri, di HPAL plant, seperti di foto, itu fokus sekarang di area HPAL, beberapa fondasi autoclave, dan pelabuhan sendiri sementara berlangsung. Autoclave diestimasi akan tiba di akhir kuartal 2025 tahun ini.
sedangkan untuk beberapa fasilitas lainnya sementara in progress. Untuk Pomala sendiri, estimasi first mechanical commissioning akan dimulai di 2026 akhir. Di Sorako Limonite sama, konstruksi tambahan sementara berlangsung, progres kurang lebih 21%, total tenaga kerja mencapai kurang lebih 500 orang per hari ini. Adendum AMDAL untuk pembangunan slurry pipe 60 kilo telah selesai. Mitra kami sementara mempersiapkan untuk melakukan pembangunan awal di slurry pipe, termasuk juga di feed preparation plant di Sorako. Beberapa fasilitas juga selesai kami bangun, termasuk juga beberapa laboratorium, dormitory, dan fasilitas lainnya yang mendukung untuk menyelesaikan proyek di Sorako. Di GV sama, fokusnya sekarang dalam mengamankan beberapa perizinan-perizinan penting, termasuk pembebasan lahan, dan beberapa perjanjian-perjanjian fasilitas akan digunakan bersama antara PT Vale dengan partnernya, which is Huayu. Itu dari kami, beberapa update dari proyek pengembangan. Selanjutnya, agenda kinerja keuangan yang akan disampaikan oleh Pak Rizky. Silakan. Terima kasih, Pak Asril. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Pada semester pertama tahun 2025, produksi nikel kami dalam MET PT Vale mengalami sedikit peningkatan menjadi jumlah yang sebesar 35.584 ton, atau angka tersebut juga meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun atau periode sebelumnya. Hal ini mencerminkan tentu kinerja operasional yang stabil dan peningkatan efisiensi produksi. Harga realisasi rata-rata pada nikel matte pada semester pertama 2025 mencapai US dollar 12.014 per ton, yang dimana ini merupakan penurunan tentunya sekitar 10% jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Di sisi lain, juga terdapat penerapan royalti baru. Lalu keputusan kami juga tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bu untuk mempercepat jadwal pemeliharaan terencana yang dimana itu sekitar 20 hari. Mulai pada paruh kedua tahun 2025 juga berdampak pada operasional triwulan kedua. Namun pada akhirnya juga PT Vale kami berhasil mempertahankan performa EBITDA pada level yang sehat sebesar 92 juta US dollar dengan laba bersih tentu positif sebesar US dollar 25 juta untuk semester pertama tahun 2025 dan diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat produksi untuk sisa paruh kedua tahun ini. Dan juga yang tidak kalah penting tadi sudah sempat disampaikan bahwa untuk paruh kedua dari tahun 2025 beberapa inisiatif dan juga key lever dari bisnis yang sudah dipersiapkan seperti negosiasi pada nikel matte, lalu juga untuk paruh dua secara produksi dipersiapkan beberapa inisiatif untuk menerima maintenance sehingga jumlah periodenya lebih banyak pada periode paruh kedua untuk periode operasi. Lalu ketiga juga sudah dilakukannya penjualan for sales dari paruh 21. Dan operasional yang cukup baik. Next. Lalu pada semester kedua, tadi sudah disampaikan kami memiliki beberapa katalis yang akan menjadi new baseline atau dasar baru daripada operasional kami. Yang pertama, tentu kami telah berhasil memperoleh peningkatan formula pembayaran nikel matte, yang peningkatannya yaitu sebesar 4% untuk meningkatkan pendapatan dan juga tentu memperkuat ketahanan keuangan dari PT Vale. Yang kedua, juga tadi sudah disampaikan bahwa telah mendapatkan persetujuan dari KB yang dimana memungkinkan kami untuk meningkatkan kesiapan operasional dan komersil, termasuk mengamankan pembeli untuk 2,2 juta ton biji saprolit dengan harga premium pada market saat ini yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi HPN. Next. PT Vale melakukan perbaikan berkelanjutan dan perubahan model bisnis. Dari operasi pemilik menjadi operasi kontraktor
yang menghasilkan angka belanja modal yang memberikan tanpa mengabaikan kualitas dan juga jadwal pengerjaan. Belanja modal yang lebih rendah ini tentu memperluas kebutuhan external fundraising. Kami mengantisipasi akan memasuki periode fundraising pada Q4 tahun 2020 dengan rencana pemanfaatan dimulai pada kuartal 1 dari tahun 2026. Kami menargetkan perolehan utang luar negeri sebesar sejumlah 1 miliar sampai dengan 1,2 miliar US dollar selama beberapa tahun ke depan. Yang dimana tentunya juga tetap memperhatikan rasio leverage yang dengan prinsip hati-hatian. Dengan sumber daya yang melimpah dan jalur pertumbuhan yang didukung juga oleh fundamental yang kuat dan peringkat kredit kami yaitu sebesar AA+, serta komitmen yang terbukti terhadap keberlanjutan akan menjadi nilai jual kami untuk dapat mengakses external financing. Demikian pemaparan dari kami. Dengan itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bapak, kami ucapkan terima kasih kepada Perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Dan kami sudah melihat cukup banyak pertanyaan yang masuk, Bapak. Dan akan kita coba bacakan satu persatu. Yang pertama pertanyaan datang dari Aldebaran Martimo Harli. Terima kasih, Mas Aldebaran. Ini ditanyakan atau ditujukan untuk Pak Anto. Selamat siang, saya Aldebaran Martimo Harli sebagai investor. Mohon izin bertanya, Inco sedang membangun fasilitas HPAL. Bagaimana strategi Inco dalam mempertahankan kinerja operasional melihat perusahaan nikel lain juga banyak yang lebih dahulu sudah mengoperasikan HPAL? Terima kasih. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya menyikapi kondisi pasar saat ini dan juga realita mengenai harga nikel yang cenderung dalam level yang rendah. Yang paling penting adalah pertama kita memastikan proyek kita kompetitif. Jadi kita harus memastikan capital intensity dari proyek HPAL kita itu memang sangat kompetitif dan juga memastikan secara operating cost dari pabrik HPAL kita nantinya itu juga berada paling tidak di first quarter di dalam cost curve. Jadi kita harus pastikan itu dulu. Jadi bagaimana kita berdiskusi secara berkelanjutan dengan partner kita untuk memastikan capital intensity dari proyek kita bisa menjadi sangat efektif, menjadi sangat baik. Salah satu contoh misalkan dalam diskusi kita sebelumnya dengan salah satu partner kita, Huayu, sebelumnya capex kita itu kalau untuk memproduksi 120 kiloton di Pomala itu kita membutuhkan 6 autoclave. Dan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, justru dari proyek-proyek Huayu membangun HPAL sebelumnya, sebetulnya 120 kiloton itu tidak memerlukan 6 autoclave, hanya memerlukan 5 autoclave. Jadi sebetulnya proyek kita yang kita bangun saat ini mendapat keuntungan, mendapatkan advantages dari pengalaman-pengalaman proyek HPAL sebelumnya. Jadi saya boleh bilang bahwa beberapa best practices, beberapa pengalaman failures bahkan yang dialami oleh pabrik-pabrik HPAL sebelumnya itu justru yang menjadi pelajaran buat kita untuk bisa meningkatkan kualitas proyek HPAL. Dan tentu saja terkait dengan OPEX saat ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga mendengar terkait dengan harga sulfur yang naik dan lain sebagainya. Ini adalah kesempatan kita juga untuk berdiskusi dengan partner bagaimana kita bisa dalam tanda kutip mengoptimalkan penggunaan sulfur, bagaimana strategi kita di dalam istilahnya memproduksi sulfuric acid untuk kebutuhan HPAL, apakah ada kemungkinan recycling, apakah ada kemungkinan sinergi dengan fasilitas yang lain. Hal tersebut menjadi pembelajaran dan juga strategi kami supaya proyek kami nanti tetap menjadi proyek yang baik, yang kompetitif, dan tentu saja mengenerate value buat pemegang saham. Baik, terima kasih Pak Anto atas jawaban yang sudah diberikan untuk pertanyaan dari Aldebaran. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya karena masih ada cukup banyak. Dari Andika Audrey. Selamat pagi, izin bertanya khususnya terkait motor pertumbuhan Inco, di mana salah satunya adalah monetisasi tambahan revenue dari saprolite ore. Pertanyaannya ada 3 poin. Yang pertama ditujukan untuk Pak Rizky. Kira-kira sampai kapan biji nikel tersebut memiliki premium price? Silakan Bapak.
Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kalau kita bicara kondisi saat ini, kondisinya memang masih dalam kondisi tinggi ya. Tentu saat kita bicara terkait dengan kondisi harga premium, itu fungsi dari dua hal. Yang pertama tentu dari supply dan juga dari demand. Supply tentunya juga kita perlu mempertimbangkan seberapa banyak gitu ya dari sisi kuota yang beredar atau yang diberikan oleh SDM, Kementerian SDM. Dan juga untuk terkait demand tentunya juga terkait dengan life cycle ataupun pipeline yang ada. Nah, kalau kami lihat memang dalam waktu setidaknya short to medium term saat ini, melihat juga jumlah kuota yang ada, memang premium dapat dilihat menjadi level yang akan tetap ada. Untuk terkait dengan naik atau turunnya dan juga sampai dengan kapan, tentu itu kembali lagi mekanisme pasar. Tapi kami lihat setidaknya dalam waktu short to medium term, premium khususnya pada komoditas bijinya yang saprolid itu akan tetap ada dalam waktu dekat. Baik, cukup Pak Rizky. Baik, terima kasih atas jawabannya. Masih dari Andika Audrey, ini poin kedua untuk Pak Anto. Pertanyaan selanjutnya mohon dijelaskan terkait strategi Danantara dengan Inco untuk kebutuhan hilirisasi nikel. Silakan Bapak. Baik, saya mungkin tidak bisa menjawab on behalf of Danantara ya. Saya hanya bisa memberikan informasi dari perseroan dari PT PLN Indonesia. Sebetulnya hilirisasi itu adalah salah satu strategi untuk mengoptimalkan value dari resource yang kita miliki. Sebagai perusahaan tambang nikel, kita memiliki deposit yang luar biasa bagus. Saya bisa mengatakan deposit yang dimiliki oleh PT Vale adalah salah satu yang terbaik di Indonesia bahkan di dunia. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenerate value dari resources yang kita miliki. Ada beberapa opsi yang mungkin kita bisa pertimbangkan, misalkan ya udah kita tambang dan kemudian kita jual as ore, atau misalkan kita tambang dan kemudian kita olah menjadi nikel olahan, dan kemudian nikel olahan itu kemudian diproses kembali. Jadi ada beberapa hal. Jadi hilirisasi ini kita evaluasi secara terus-menerus menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengoptimalkan value dari resource nikel yang kita miliki. Dan pada saat ini, seperti Bapak Ibu investor dan calon investor ketahui, ada beberapa proyek hilirisasi yang memang waktu kita memutuskan, kita sudah mempelajari dan kemudian mengevaluasi dengan memproses further, itu jauh lebih baik nilai yang bisa kita hasilkan dibandingkan ketika kita misalkan hanya menambang dan menjualnya ke pasar. Dan tentu saja evaluasi itu akan kita lakukan terus-menerus, dan saya tahu kita menghadapi beberapa resiko kalau kita berbicara tentang hilirisasi, resiko market, kemudian resiko price, dan di dalam keputusan kita ketika kita melakukan hilirisasi, hal-hal tersebut juga kita pertimbangkan, kita kaji baik-baik, mitigasi-mitigasi yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut juga kita lakukan. Dan saya masih berkeyakinan sangat tinggi bahwa strategi hilirisasi yang dilakukan oleh perseroan itu akan menghasilkan nilai tambah yang baik buat para pemegang saham. Dan tentu saja hilirisasi yang dilakukan oleh perseroan ini juga selaras dengan arahan dan visi misi Bapak Presiden dan juga pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong ketahanan energi dan juga untuk mendorong penciptaan industri nikel yang lebih berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Anto, dan masih ada poin ketiga dari Andika Audrey. Sepertinya ini untuk Pak Anto kembali. Berbicara terkait nikel, Inco dengan menggandeng partner global. Pertanyaannya adalah mengapa partner besar tetap ingin berinvestasi pada sektor hilirisasi nikel, khususnya pada nikel kelas 2, dan untuk nikel kelas 1 di global pun ekosistemnya bersaing dengan teknologi LFP yang lebih murah. Mohon dijelaskan. Silakan Pak Anto kembali. Baik, mungkin kita berbicara tentang kelas 2, kelas 1, walaupun sekarang ya boundary kelas 2, kelas 1 bisa dianggap sangat tipis, karena kelas 2 bisa dikonversi menjadi kelas 1 dan lain sebagainya. Tapi kita berbicara tentang diversifikasi penggunaan nikel. Kita tahu bahwa itu masih menyerap pada saat ini 65% kurang lebih konsumsi nikel dunia. Kalau kita berbicara kelas 1, kita berbicara mungkin untuk kebutuhan EV baterai. Meski LFP lebih murah, tapi
menurut saya pribadi NMC masih relevan untuk EV jarak jauh dan juga premium. Tapi selain itu kita juga harus melihat gitu ya teknologi masa depan. Salah satu contoh mungkin kita berbicara tentang solid state battery. Ini yang mungkin diproyeksikan mulai dikomersialkan di awal 2030-an, dan teknologi ini dapat membutuhkan nickel rich cathode yang mencapai kepadatan energi tinggi. Jadi itu perlu kita lihat juga. Kemudian kita juga mungkin bisa melihat AI dan data center, lonjakan kebutuhan energi akibat AI, kemudian cloud, komputasi besar, ini bisa mempercepat transisi energi bersih, dan nikel itu sangat dibutuhkan untuk turbin, untuk penyimpanan energi skala besar, dan untuk infrastruktur energi baru. Kemudian kita juga perlu melihat beberapa hal lain terkait mungkin green nickel. PT Vale sendiri mempunyai diferensiasi dengan energi hydro yang kita miliki. Kemudian ini sesuai dengan kebutuhan supply chain rendah karbon di beberapa negara. Jadi kalau kita lihat oversupply and undersupply, sebenarnya kalau kita lihat ya memang total dunia memang kelihatannya oversupply. Tapi kita kalau misalkan putting lens on different geography, mungkin realitanya berbeda. Jadi market ini juga sangat penting, target market juga sangat penting. Bukan berarti bahwa ketika kita melihat bahwa dunia oversupply, tapi mungkin oversupply-nya di specific region. Other region might not be necessarily the same, gitu ya. Jadi kita mesti melihat, kemudian kita juga mendukung agenda hilirisasi, dan kita berbicara tentang resiliensi harga. Dengan portofolio kelas 1 dan kelas 2, itu perusahaan justru siap menghadapi skenario apapun, gitu. Stainless steel tetap kuat, NMC solid state battery punya masa depan. LFP mungkin lebih dominan, tapi di low cost segment. Jadi ini yang menjadi beberapa hal pertimbangan. Sekali lagi kita berinvestasi sekarang bukan hanya untuk kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita harus melihat future tahun 2030 onward seperti apa. Ketika kita berinvestasi sekarang dan kemudian kita akan mulai deliver produk itu di katakanlah 2028 mendekati 2030, kita berharap bahwa kita itu siap diserap untuk the new demand yang will be coming in mungkin di tahun 2030-an. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Anto atas jawabannya. Ini juga kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Agus Lianto. Terima kasih Mas Agus bertanya, ada 3 poin. Yang poin pertama ini untuk Pak Anto kembali. Bagaimana strategi Vale Indonesia dalam menghadapi tantangan kelebihan suplai nikel di dunia dan harga nikel yang masih turun? Silakan Pak. Ya, sebetulnya ini tadi saya sempat menjawab ya, bagaimana kita berusaha untuk tetap kompetitif gitu, baik untuk operasi yang ada di Sorowako maupun untuk proyek-proyek baru, memastikan secara capital intensity sangat kompetitif, kemudian memastikan biaya kita, biaya operasi, biaya produksi berada di first quartile untuk cost curve. Karena sebetulnya kan kalau kita bicara harga nikel ya, kalau kita lihat histori itu pasti cyclical. Jadi pada titik tertentu akan self balancing dan kemudian self correcting juga. Kalau misalkan kita bisa memastikan operasi kita di Sorowako maupun nanti operasi-operasi baru yang akan kita miliki setelah proyek itu selesai, itu berada di first quartile. Kalaupun misalkan harga nikel itu jatuh, yang akan kemudian mengoreksi dirinya sendiri adalah produsen-produsen yang berada di kuartal keempat, ketiga, dan baru kedua. Jadi kita itu dalam tanda kutip karena berada di kuartal pertama atau mungkin awal di kuartal kedua masih cukup aman sampai level tertentu. Gitu. Jadi ketika price itu rebound, kita juga dalam tanda kutip menjadi survivor di dalam siklus harga nikel yang ada. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pak Anto atas jawabannya. Kita ke poin kedua dan ketiga, ini ditujukan untuk Pak Asril. Kapan rencana selesainya proyek smelter dan berapa proyeksi percepatan growth revenue dengan selesainya proyek smelter nanti? Jika ingin ditambahkan dengan bapak-bapak yang lain juga silakan saja. Kami persilakan Pak Asril. Oke, terima kasih. Saya mulai dari Pomala. Jadi untuk Pomala sendiri kita ada 2 proyek growth di sana, mining sendiri dan juga
HPAL plant. Untuk mining, kita estimasi kita akan mulai di Q1 2026 untuk mulai mine operations. Sedangkan untuk pabriknya sendiri, HPAL 120.000 ton MHP, kita akan mulai mechanical completion itu di Q4 2026. Dan full completion itu di Q1, Q2 2027. Itu dengan partner kita Huayu dan Ford Motor di Pomala. Untuk Morowali sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi juga, bahwa mining sebenarnya sudah kita beroperasi untuk fase pertama di Morowali sekarang. Nanti kita mulai ramp up mining production sampai 10 juta ton ore, kombinasi antara saprolit dengan limonite di 2026. Sedangkan untuk pabrik HPAL-nya sendiri, itu akan first mechanical completion di awal 2027. Ramp up kurang lebih 6 bulan sampai 60.000 kiloton, 60 kiloton MHP diproduksi di sana. Sorako limonit sendiri sama, itu kita sudah mulai konstruksi, tapi itu kurang lebih 6 bulan lebih lambat dibanding dengan Sambal lagi. Dengan Bahu Dopi atau Morowali, itu kurang lebih di 2027 pertengahan untuk HPAL kita di Sorowako. Itu jadi kami optimis, semua masih on schedule di sana. Kita sangat ketat dalam mengawasi dalam beberapa hal. Tentu dengan safety yang bagus, biaya yang lebih rendah. Saat ini biaya pengembangan mining kita itu kurang lebih 30% lebih rendah dari budget yang di-approve saat ini dengan kualitas tentu yang sama akan kita deliver. Mungkin nanti Pak Kiki, Pak Rizky bisa bantu untuk revenue yang akan dihasilkan dari 3 proyek pengembangan ini. Silakan. Ya, baik. Untuk menjawab yang pertanyaan terkait revenue, mungkin sebetulnya melihatnya begini. Pada saat kita masuk kepada tahap pengoperasian smelter, tentunya sebelum operasi smelter itu berjalan, yang perlu jalan adalah sebetulnya dari sisi tambangnya, yang mana tadi sudah kami sampaikan ada tambang baru untuk Sorowako, yaitu Bahu Dopi dan Pomala. Nah, secara proporsi revenue itu jadi yang tadinya mungkin awalnya kami hanya memproduksi sebelumnya nickel matte saja. Nah, kedepannya jika misalkan tambang ini sudah beroperasi secara penuh dan pada level yang stable state gitu ya, itu kedepannya bisa menghasilkan pembagian revenue bahkan sampai dengan 50-50 antara produksi matte dan juga produksi daripada penjualan ore yang mencakup itu nanti ada saprolitnya dan tentu juga terhadap smelternya itu limonitnya. Nah, tapi nanti juga akan ada tambahan di mana itu adalah bentuknya income dari smelter yang merupakan penghasilan daripada JV-JV yang kami memiliki kepemilikan bersama dengan JV partner. Kurang lebih itu adalah gambaran akhir ya. Jadi pada saat pengembangan tambang tentu awalnya memang tambang yang dulu, tetapi nanti pada suatu periode di mana semuanya sudah up and running dan sudah stable state, itu bisa bahkan 50-50 proporsi daripada pendapatannya dengan existing produksi kami di Nickel. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya tadi yang sudah ditanyakan oleh Agus Lianto. Dan ini masih cukup banyak pertanyaan, tapi saya sepertinya hanya bisa membacakan satu pertanyaan terakhir. Ini ditujukan untuk Bapak Abu Asyar. Pertanyaan dari Azura Yumna Ramadhani Purnama. Apakah korporasi berencana kembali menyesuaikan target produksi pada RKAB 2026 yang tenggat pengajuannya pada bulan depan? Jika iya, berapa target produksi yang akan diajukan? Silakan Bapak. Terima kasih. Ya, jadi kalau menyangkut produksi nikel matte ya, yang dari Sorowako, kita tahu bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, di kuartal keempat kami akan melakukan perbaikan ya, perbaikan furnace nomor 3 major sampai bulan 5 tahun depan. Nah, sehingga tentunya produksi kami tetap seperti apa yang kami rencanakan sebelumnya, yaitu 67.000 sampai 70.000 ton nikel matte ya. Kalau dari Sorowako ya tentunya seperti itu ya, nanti tentu kami akan menyesuaikan nanti setelah mereview semua fasilitas kami apa yang bisa kembangkan untuk tahun depannya. Mungkin bisa ditambahkan, mungkin sedikit saya tambahkan sedikit mengenai RKB di Pomala dan Bahu Dopi sendiri untuk tahun depan kita akan untuk ore sendiri kita akan di level kurang lebih 10 juta ton ore dari masing-masingnya site. Ya, Bahu Dopi dan saprolite, Bahu Dopi dan limonite masing-masing 10 juta, kurang lebih 10 jutaan di Bahu Dopi dan 10 juta di Pomala. Makasih.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan sayang sekali itu menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab Public Expose PT Vale Indonesia Tbk, dan oleh karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab karena memang masih cukup banyak pertanyaan yang masuk. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Vale Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Bernardus Irmanto selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memberikan closing statement yang disampaikan kepada publik. Kami silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu investor dan calon investor yang saya hormati, pertama-tama saya mewakili direksi, manajemen, dan seluruh karyawan PT Vale Indonesia menyampaikan rasa dan syukur kami karena telah diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan Public Expose Live tahun 2025 bersama dengan 43 perusahaan tercatat lainnya. Secara khusus kepada Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara kegiatan hari ini, terima kasih untuk dukungan penuh yang selalu diberikan kepada PT Vale Indonesia. Bagi kami, Public Expose merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada para pemangku kepentingan, sehingga Bapak Ibu bisa meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan bisnis dan kualitas kepercayaan terhadap perseroan. Kami akan selalu berupaya untuk mencapai kinerja positif secara berkelanjutan untuk memberikan hasil yang baik, dan sebagaimana yang telah disampaikan melalui pemaparan kami sebelumnya, selain melakukan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas, kami juga fokus pada usaha untuk mempertahankan lingkungan dan sosial yang baik, sehingga kami dapat mewujudkan cita-cita proyek pertumbuhan jangka panjang kami tanpa mengkompromikan nilai-nilai utama perseroan. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas closing statement yang telah diberikan, dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Vale Indonesia Tbk, mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, Bapak Ibu sekalian, tayangan Public Expose PT Vale Indonesia Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Vale Indonesia Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara di hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.